Karimil Khallaq. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad al-Ghail, innama bu'ithu liutammima makarimil akhlaq. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid talaq. Wa ba'du lamma ra'aitu, alhamdulillah, katanya Habib Sa'ad, alhamdulillah al-Karimil Khallaq, zat yang maha dermawan, maha terpuji, sang pencipta. Sholawat dan salam juga semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad yang berkata dalam salah satu hadis, innama bu'ithu, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liutammim, untuk menyempurnakan makarimil akhlak, akhlak-akhlak yang terpuji. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumit talaq. Semoga juga tercurahkan sholawat dan salam kepada keluarga baginda Nabi, para sahabat dan para pengikutnya. Wa man tabi'ahum bi ihsan, pengikutnya Nabi yang mengikuti Nabi secara ihsan, mengikuti Nabi secara sempurna, ila yaumit talaq. Wa ba'du lamma ra'aitu, ketika aku melihat kitab Tanbihul Mughtarrin, yaitu ini kitab kan dirangkum dari kitab Tanbihul Mughtarrin, karya kitab asalnya ini Tanbihul Mughtarrin, karya Syekh Abdul Wahhab bin Ahmad bin Ali Asy-Syafi'i al-Ma'ruf bi Sya'rani, karyanya Al-Imam Abdul Wahhab bin Ahmad bin Ali Asy-Syafi'i yang terkenal dengan Imam Sya'rani. Ma fihi minal ahammiyah, yang mana di dalamnya terdapat sesuatu yang penting, banyak hal yang penting untuk kita ketahui. Wa jama'ahu li jumlah min akhlaqis salaf, dan juga di dalamnya terdapat kumpulan jumlah yang diterangkan oleh Imam Sya'rani, akhlaknya para salafus saleh, allati yahtaj ilaiha katsir fi hadzal zaman, yang mana akhlak itu atau hal yang penting yang disebutkan oleh Imam Sya'rani itu banyak kita butuhkan di zaman ini, maksudnya di zamannya Habib Sa'ad ya. Habib Sa'ad tak jauh meninggalnya, belum sampai 50 tahunan, tak sampai, masih di Tarim. Yang dibutuhkan oleh orang di zaman ini, makanya kumtu biikhtisari, makanya aku rangkum, katanya Habib Sa'ad, karena sangat penting untuk diketahui oleh seseorang. Sa'ilan Allah tabaraka ta'ala, dengan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, an yaj'al fihi nafa' wal amal bih, supaya dengan aku merangkum ini bermanfaat dan bisa diamalkan. Wallahul muwaffiq. Allah lah yang menghendaki segala sesuatu. Jadi itu Habib Sa'ad ini banyak karangannya itu simpel tapi masya Allah rangkuman dari kitab-kitab besar. Di antaranya lagi ini ada Khawas Asma'illahil Husna, khusus khasiat-khasiatnya Asma'ul Husna. Banyak lagi, litadawi wa qada'il hajat, untuk berobat dan untuk mengabulkan hajat. Banyak kitab tipis-tipis. Bahkan beliau itu punya kitab menerangkan masalah kucing, masalah niat. Kitab tipis gini mungkin 20 lembar atau 35 lembar, isinya niat tok, tata cara niat, menerangkan masalah adat kota Tarim, menerangkan masalah gunung. Istimbat diambil dari Al-Quran, dari hadis, dan dari kalam-kalamnya orang-orang soleh. Masya Allah. Termasuk ini diantaranya khulasah
rangkuman Akhlaqus Salafus Shalih min kitab Tabihil Muqtarin. Rangkuman sekelumit akhlak salafus shalih yang dirangkum dari kitab Tabihul Muqtarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi ulumi sairis shalihin. Akhlaqus salafus shalih. Bagi para pemirsa yang mengikuti kajian ini, kitabnya ini bisa di-download di deskripsi, di linknya ada. Bisa di-download di channel Telegram Jal Sarbuan. Ada di situ kitabnya, bisa di-download. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlaqus salafus shalih. Min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum, di antara akhlaknya salafus shalih itu radhiyallahu ta'ala anhum. Langsung masuk ke pembahasan atau langsung masuk ke materi. Di antara salah satu akhlaknya salafus shalih itu radhiyallahu ta'ala anhum mulazamatul kitab was sunnah kaluzumiz dhil lisyakhis. Di antara akhlaknya salafus shalih itu mulazamatul kitab, mereka itu berpegang teguh kepada Al-Quran, was sunnah dan sunat, ajarannya, tata caranya. Al-Quran itu isinya banyak, isinya ajaran, isinya akhlak, isinya hukum, isinya mauge, sikap, gimana kita bersikap, semuanya diterangkan. Was sunnah dan sunnahnya Kanjeng Nabi. Sunnahnya Kanjeng Nabi ini maksudnya apa ya? Hadis, akhlaknya, tata caranya, sejarahnya Nabi. Seperti apa mereka mau berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah itu? Kaluzumiz dhilli lisyakhis, seperti bayangan dari seorang manusia. Bayangan itu tidak bisa terpisah kan dari manusia kan ya. Jenenge wong kan tidak kira iso hilang bayangannya kan ya. Inti ngadeg iki panas, bayangan tidak kira hilang dari seorang manusia. Seperti itu. Salaf itu memegangnya seperti itu. Berpegang teguhnya itu seperti itu. Ibaratkan bayangan yang nggak bisa putus dari seorang manusia. Berpegangnya seperti itu. Mulazamah. Selalu berpegang teguh. Makanya katanya Habib Abdullah Haddad, ilzam kitab Allah watba' sunnatan waqtat hadakallah bil aslafi. Katanya Habib Abdul Haddad, ilzam kitab Allah, peganglah teguh kitab, watba' sunnatan, dan peganglah, ikutilah sunnah, sunnahnya Kanjeng Nabi. Waqtat hadakallah bil aslafi, ikutilah salafus shalih, hadakallah, maka kamu akan dapat petunjuk, kamu akan benar, akan dapat hidayah. Al-Quran, sunnah, salafus shalih. Kalau ente pengen dapat hidayah, pengen selamat, ingin jalan benar, ingin jadi orang yang enggak celaka. Waqtat hadakallah, waqtat bil aslaf, ikutilah para salaf, hadakallah, maka kamu akan dapat hidayah. Tidak bisa mau nyontoh kemana lagi, tidak bisa. Dalam segala hal kita tidak bisa langsung memahami Al-Quran, sunnahnya Kanjeng Nabi. Tidak bisa sunnahnya Kanjeng Nabi, salafus shalih. Ya apa caranya berjalan itu yang benar, misalkan. Ya apa caranya pakai siwak itu yang benar, misalkan. Ente lihat satu ulama, satu ustadz yang mengikuti Nabi, yang tahu sunnahnya Nabi, ente ngelihat, tahu ente akhirnya. Dengan ngelihat tok, oh kayak gitu. Ya, itu iktidak, penting. Duduk dengan ulama, dekat dengan ulama itu penting. Ulama sing kena ya, itu ulama sing
gelandrung-gelandrung ngono. Ulama itu semakin banyak mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kita orang tidak tahu seperti apa asal muasalnya mereka itu mengerjakan sesuatu, misalkan senang ini, senang itu, kepribadiannya kita orang tidak tahu. Yang kita ikuti itu yang zahir, yang jelas, yang itu bisa atau dianggap hal baik secara uruf itu secara kasat mata atau secara umum kalangan halayak dan tidak bertentangan dengan sunnah, dengan akhlaknya Kanjeng Nabi, dengan omongannya Kanjeng Nabi, dan tidak bertentangan dengan syariat. Nah itu harus diikuti. Melok sing gena mengikuti ulama itu udah asal cinta, cinta ini cinta, udah asal. Gak semuanya wali, gak semuanya orang soleh itu harus inti jadikan panutan, enggak semuanya. Ada wali jazab atau majzub. Apa wali jazab itu? Lepas kontrol, lepas kendali, bukan duduk gawe-gawe. Lepas kendalinya duduk gawe-gawe. Karena memang sudah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hawas zahirnya itu tidak terkontrol sudah. Ketoke kayak wong ngawur. Mosok wali sarungan pendek sih, aurate ketok. Nah, kita orang tidak bisa ngukumi. Tapi lek ngomong mandi wong. Lek ngomong keramat, nah tidak bisa diikuti, maksudnya tidak bisa kita hukumi. Husnudzon harus kepada orang istimewa seperti itu, tapi untuk diikuti terus ente mau ikut-ikut. Beliau Gus Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan sarungan pendek, terus kon kata sarungan pendek, tidak boleh. Buka aurat tuh dari dulu hukumnya tidak boleh, bertentangan dengan apa yang diajarkan Kanjeng Nabi. Orang yang beda seperti itu tidak boleh diikuti. Ditakzimi boleh, jadi panutan tidak boleh. Kalau Gusmu, kiaimu helap atau jazab misalnya, terus ente mau ikut. Oke, saya itu kalau mau sholat rokokan dulu misalkan. Rokokan, langsung takbir. Kon kata melo, kon ndak ditarik be pangeran. Beda kan orang yang memang asli seperti itu sama buat-buat. Ente kalau niru kan berarti ente yang mengusahakan seperti itu kan. Kalau beliau sudah ketarik, lepas kontrol. Terus ente mau niru, kayak saya gini, ya tuh kon tambah atuh gak tambah jedeknya pangeran akhirnya. Jangan jadi orang gendeng, jangan jadi orang buta. Nabi lo gak ada yang aneh-aneh. Abu Bakar, Umar, Utsman lo gak ada yang aneh-aneh. Jadi gitu. Itu jalan yang jelas, ikuti. Hal-hal semacam itu tidak bisa diikuti. Kiai saya itu jazab, Gus saya itu jazab, Habib saya itu jazab orangnya, majzub. Rokokan, terus kon niru, ya sesek kon. Rokokan tok misalnya, terus duduknya mencingkrang, betisnya, pahanya kelihatan. Ente mau niru terus, tidak pakai baju kemana-mana misalkan. Ente mau niru, ya tambah entek kon. Pokoknya orang itu kalau jazabnya asli itu tidak mungkin diomongi gendeng be wong. Didelok ndak kira omong gendeng, lek wong ru niru, kok gendeng iki ngono. Oh terus kate niru rambutnya gondrong, kata yang di laupo. Jadi gitu. Ada seorang itu yang dicintai oleh Allah, rambutnya itu dipotong nggak bisa. Terus kata niru barokah, aku tak barokah Habib Fulan, Kiai Fulan. Rambutnya ditawono cok oleh barokah. Katanya di kan. Alah juga elang, erker misalnya, rambutnya dawa, tengok jerangkau. Nggak coba. Ente punya kiai
kiai-kiaimu yang Masya Allah, yang istiqomah ngaji, guru-guru kita yang istiqomah ngaji, ono ta sing gondrong rambutnya? Jarang sekali, sangat jarang. Siapa sudah yang kita nututi yang deket-deket? Kiai Sidogiri, Kiai Besuk, Kiai Pondok Katon, Kiai Pacar Keling, nggak ada. Kiai Muhammad Subadar, pernah rambutnya gondrong, panjang? Nggak pernah. Kiai Suhaimi, nggak pernah. Kiai Holil Sidogiri, Kiai Nawawi, Kiai Hasani, nggak ada. Terus ente niru, oh boleh ono siji Guse anake rambutnya gondrong niru barokah tak kondi. Siapa sudah? Cari lagi siapa? Kiai Lirboyo, tidak ada. Beliau Masya Allah orang-orang khasyiin, orang yang khusyuk. Karena ngikuti guru-gurunya, ngaji dari Hijaz, dari Mekah, dari Madinah, guru-gurunya tidak ada yang ngawur. Niru gurunya, niru, sambung terus sampai tutuk yang para wali, tutuk yang Kanjeng Nabi. Pakaian, pakai surban, pakai imamah, gowo siwak, gowo pulpen, gowo buku, gowo tasbih, sing dikesak iku. Sak ngerokok misalnya, sak rokokane orang-orang dulu, orang-orang soleh, para ulama itu pasti dikesaknya saumpama bawa rokok, pasti juga bawa tasbih. Ndak kira ndak ono tasbih, siwak pasti ono. Kan saiki niru rokok itu misalnya. Atau rokok itu dibawakan hadam, ndak mau mereka tuh dikesaknya ada rokok, dikesaknya buku, pulpen atau siwak, tasbih. Nah, pasti pakai baju putih, pakai jas, sarung, gamis, gaya jubah gitu. Niru gurunya. Itu akhlaknya salafus soleh radhiyallahu taala anhu manafa'na bih. Ha ono sing macam-macam ndak ada. Ndak ada ceritanya. Pokoknya sampai gondrong terus jenggotnya sampai dawa, itu yang di paling deket orang yang jenggotan sampai panjang begini itu, rambutnya gondrong, paling deket contoh itu di India banyak seperti itu. Ulama ahli hadis itu jenggotnya panjang-panjang terus ente mau niru. Ente ukur paling panjang tuh berapa? 1 jengkal paling panjang itu. Riwayat yang paling banyak itu jenggotnya Nabi panjangnya cuma 1 genggam. Tebelnya itu gak sampai segini, sampai dada, sampai udel dak ono. Iki anu. Boleh lagi berarti yang Cina. Biksu itu. Kalau biksu yang rapi orangnya enggak rapi, gondol bersih. Biksu sing gonongan iku. Dia delok di film gondrong kok song kayak wong gembel gitu ya. Radhiyallahu taala anhum wa min akhlaqihim radhiyallahu taala anhum. Di antara akhlaknya salafus saleh lagi di antaranya tawaggufihim an kulli fi'il aw qaul hatta ya'rifu mizanuhu 'alal kitab was sunnah. Mereka tawagguf. Di antara akhlaknya salafus saleh itu mereka tidak akan mengerjakan suatu perbuatan atau ucapan sehingga mereka tahu ini menurut pandangan kitab dan sunnah seperti apa. Benar enggak? Tidak kira ngelakoni, tidak kira ngomong, tidak mungkin bersikap, mengerjakan sesuatu atau hal yang sekiranya ketika dilihat dari kacamata Alkitab, syariat, dan sunnahnya Kanjeng Nabi, tepat apa enggak? Nah itu, tawagguf, mereka diam.
tepak baru dikerjakan. Nggak tepak enggak. Bertentangan banget enggak. Awil uruf, atau dinilai secara uruf. Uruf itu secara kebiasaan, secara umum. Pantas enggak? Enggak. Tidak pantas, enggak kira dikerjakan. Li'annal uruf min jumlati syariah. Nah, tolak ukurnya mereka itu Al-Quran, sunnah, dan uruf, kebiasaan. Kenapa kok pakai kebiasaan? Kebiasaan ini kan otomatis kan. Ada orang kebiasaannya gini, karena apa? Kebiasaan itu min jumlati syariah. Karena penilaian secara umumnya itu seperti apa, itu termasuk dari yang dianggap dalam syariah. Wong biasa lek sholatnya masjid gak sarung, paling enggak gak celono, terus kon gak sempak, oh gendeng, gak sesuai secara urufnya. Kalau nggak sesuai secara kebiasaan di situ tidak dikerjakan. Contoh misalkan mereka datang dari luar kota Pasuruan. Orang Pasuruan kalau Kamis malam Jumat biasanya baca maulid di masjidnya masing-masing misalkan. Mereka datang dari Surabaya misalkan. Di Surabaya enggak, kalau Kamis malam Jumat enggak baca maulid, baca burda. Maulidannya misalkan Senin malam Selasa. Orang Surabaya misalkan. Kan beda kan kebiasaannya kan ya. Beda berarti. Mereka datang ke Pasuruan, terus enggak oleh maulid malam Jumat, enggak boleh. Malam Jumat itu pujian, sholawat sama kanjeng Nabi, jangan baca sejarahnya, jangan baca maulid. Senin baru baca maulid, karena Senin hari dilahirkannya Nabi misalkan. Lah tidak mungkin ngerjakan seperti itu mereka, karena apa? Oh, urufnya, kebiasaannya di tempat itu beda dengan saya. Diikuti. Jangan disalahkan. Salah tak lek uang ngelakoni maulid malam Jumat atau malam Selasa. Sesuai kitab sunnah tidak ada salahnya, kapan saja orang mau muji kanjeng Nabi bebas. Nah, itu. Ya. Tolak ukurnya Alkitab dan Sunnah. Delokon ulama, delokon kebiasaan, delokon para yai, para ustad iku delokon. Contoh, takonono lah ndak iso. Ana urusan apa? Urusan kate jual beli, urusan takon ndak apa-apa. Karena di antara salah satu bukti ente itu mentakzimi, mengagungkan, menghormati ulama itu tanyakan ilmu kepada dia. Takonono ilmu. Ulama itu kan uang sing duwe ilmu. Ojo teko yang kiai, yang ustaz, yang habaib sambatan. Sabar rusak kowe. Minta malam-malan, lako mulai nyaman. Aduh gula nih saya koyo aku dikirim-kirim uang. Ojo sambatan ngono, takono ilmu. Minta takzim itu. Mimbabit takzim. Salah satu cara ente mau mentakzimi orang yang dianggap punya ilmu itu, tanyakan ilmu sama dia. Ojo dijalui amalan. Bertanya suatu ilmu kepada ulama itu adalah salah satu cara kita memuliakan mereka. Ojo sambatan. Dek remaja carana, aduh. Minta teragi suntik misalnya apa nesel. Imam-imam langgar di desa-desa itu disambati jamaah sholat 5 waktu ini akhirnya jaluk tersuntik. Ya pesaken ya. Tawaguf. Jadi mereka seperti itu. Tolak ukurnya dilihat dari Al-Quran dan Al-Hadis. Betul apa enggak, sesuai apa enggak, secara uruf, secara adat, kebiasaan betul apa enggak. Biasa terus no. Enggak. Wa min ahlagihim radhiyallahu ta'ala anhum wallahu alam bissawab. Semoga barakah dan manfaat. Al-Fatihah.